Oke teman-teman, pada kali ini saya mau menunjukkan video bagaimana cara kerja mesin 4 tak pada sebuah mobil teman-teman ya. Jika selama ini kalau kita melihat mobil berjalan itu hanya melihat bagian luar bodinya saja. Nah, pada kali ini saya mau menunjukkan bagaimana bagian dalam sebuah mobil ya. Kita fokus pada mesinnya ya teman-teman ya. Jadi kerja mesin dari sebuah mobil kita tunjukkan di video ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di bagian dalamnya itu untuk mesin sebuah mobil, kira-kira cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Mari kita lihat dulu ini gambar 3 dimensi dari mobil sedan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari belakang, kemudian kita lihat dari samping, di mana mobil ini terlihat bagian dalamnya mulai dari suspensi, kemudian sistem remnya, knalpot, chassisnya, sistem kemudinya. Kemudian kalau kita lihat ada di bagian depan itu adalah mesin ya teman-teman ya, atau engine-nya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ini dari atas seperti itu teman-teman ya. Di konstruksi dari mesin mobil itu seperti ini kira-kira teman-teman ya. Ada dari bagian depan sendiri ada radiator, kemudian ada mesin itu sendiri, kemudian di belakangnya lagi ada gearbox, ke belakang ada gardan, ada tangki bahan bakar, ada knalpot. Kemudian pada bagian roda yang berputar itu ada sistem rem, kemudian ada sistem suspensi ya sebagai peredamnya teman-teman ya. Nah, ini tampilan secara 3 dimensinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari mesin itu sendiri teman-teman ya. Kita lihat dari tampilan mesinnya dari depan, samping, kemudian dari samping kiri, dari atas di situ ada filter yang warna merah itu ada filter udara, kemudian ada distributor ya. Kemudian ada bagian belakang itu ada gearbox atau tempat transmisi teman-teman. Nah, ini secara 3 dimensinya gambar dari mesin pada sebuah mobil itu seperti ini teman-teman ya. Ini kita perlihatkan langsung ke gambar 3 dimensi mesinnya. Jadi selama ini teman-teman kalau melihat mobil berjalan itu hanya melihat bodinya saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana mesin sebuah mobil itu bekerja teman-teman ya. Nah, ini kita lihat tampilannya dulu ya, tampilan dari mesin yang ada di dalam mobil ya, dari samping, dari atas, dari depan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini ketika di dalam mobilnya seperti itu teman-teman tampilannya, mesinnya ya kita lihat. Nah, ini tampilan 3 dimensinya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita lihat juga bagaimana tampilan pada bagian dalam blok mesin ini teman-teman ya. Di dalamnya itu ada piston. Nah, ini tampilan bagian dalamnya lagi. Kalau kita tunjukkan tampilan mesin yang sesungguhnya di bagian dalamnya seperti itu teman-teman ya. Nah, di situ yang berputar itu ada namanya poros engkol teman-teman ya. Kemudian yang warna seperti emas itu yang ada apinya itu adalah pistonnya teman-teman ya. Gerak pistonnya, gerak piston naik turun, gerak linear naik turun dirubah menjadi sebuah putaran teman-teman ya. Putaran dari poros engkol, kemudian putaran dari poros engkol itu dilanjutkan ke transmisi atau ke gearbox teman-teman ya, sehingga nanti dari transmisi atau gearbox putaran dihubungkan ke gardan, ke roda bagian belakang teman-teman ya, sehingga mobil bisa berjalan. Nah, mobil bisa berjalan ini karena ada sistem kerja dari engine atau dari mesin ini teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat tuh ada sistem pengapiannya ya teman-teman ya. Nah, bagian depan yang berputar itu ada puli ya. Nah, ini kita tunjukkan lagi posisi dari mesin itu sendiri pada sebuah mobil teman-teman ya. Nah, betapa di luar bayangan teman-teman, kemungkinan yang teman-teman yang belum tahu tentang otomotif ya. Nah, di sini teman-teman yang belum tahu tentang otomotif dengan melihat skema gambar 3 dimensi ini dari kerja mesin, dari kerja engine pada mobil. Nah, sedikit banyak teman-teman akan menjadi tahu di mana pada langkah kerja mesin itu. Ini kalau kita lihat di tampilan ya, pada piston yang kita pisahkan.
Itu ada 4 langkah teman-teman ya. Yang pertama ada langkah hisap, kemudian yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempatnya adalah langkah buang atau membuang sisa dari bahan bakar. Nah, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya. Itu kalau kita lihat dari 4 piston yang ada pada mesin di situ bekerja secara berurutan ya teman-teman ya, dimana urutan dari kerja mesin itu dari piston nomor 1, kemudian piston nomor 3, piston nomor 4, dan piston nomor 2 terus berjalan berurutan seperti itu terus dalam proses sistem pengapiannya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih posisi mesin seperti itu teman-teman ya. Jadi yang kita lihat selama ini ketika mobil berjalan yang dilihat hanya bodinya saja, ternyata kerja dari sistem mesin seperti itu teman-teman ya. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan mesin mobil ya teman-teman ya, gerak dari mesin mobil yang ada di dalamnya. Semoga mencerahkan buat teman-teman yang masih belum paham tentang otomotif.